Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darmi Irjas Pramono, PMI kelas 2A dari kelompok 10. Saya akan menjelaskan Pancasila sebagai kepribadian dan identitas nasional. Nah, Pancasila sebagai identitas nasional yaitu sebagai kepribadian bangsa yang dapat mendorong bangsa Indonesia agar tetap berjalan sesuai dengan relnya, tetapi tidak melawan arus globalisasi, melainkan bangsa menjadi lebih cermat dan bijak dalam menjalani dan menghadapi tantangan dan juga peluang yang ada. Pancasila alasan Pancasila sebagai identitas nasional karena bangsa Indonesia salah satu dari masyarakat internasional yang punya sejarah dan prinsip yang berbeda dengan bangsa-bangsa di dunia. Prinsip dasar filsafat dijadikan sebagai asas filsafat hidup, berbangsa dan bernegara yang berupa Pancasila, dan dapat dikatakan Pancasila sebagai dasar filsafat bangsa dan negara Indonesia yang bersumber pada nilai budaya dan agama yang dimiliki oleh Indonesia sebagai kepribadian atau identitas bangsa. Selain itu, Pancasila sebagai dasar hukum dan juga pandang hidup bangsa. Bila menghubungkan kebudayaan sebagai karakteristik bangsa dengan Pancasila sebagai kepribadian bangsa, tentunya kedua hal ini merupakan suatu kesatuan yang layaknya keseluruhan dalam Pancasila yang mampu menggambarkan karakteristik membedakan Indonesia dengan negara lain. Adapun isi naskah Pancasila adalah yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga, persatuan Indonesia, yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima, Pancasila sebagai gambaran kepribadian bangsa. Pertama, ketuhanan Maha Esa. Dari sila pertama, Indonesia memiliki 5 agama yang dianut oleh masyarakat, oleh warganya, warga negaranya. Antara lain adalah Islam sebagai agama yang mendominasi atau yang paling banyak di Indonesia ini. Yang kedua ada agama Katolik, Protestan, Buddha, dan Hindu. Tentunya setiap agama tersebut mengajarkan kebaikan kepada umatnya atau pengikutnya yang membuat mereka menaati aturannya serta berbakti kepadanya. Sebagai manusia, kita harus berbuat baik kepada sesama dengan melakukan tindakan sosial, beramal, bertindak ramah, serta harus menjunjung tinggi toleransi antar umat dan beragama. Pribadi manusia inilah yang kemudian menjadi karakteristik bangsa Indonesia. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab atau perikemanusiaan. Sebagai negara yang berketuhanan, Indonesia memiliki masyarakat yang bersifat peduli terhadap kesukaran dan mau membantu orang lain, sehingga dapat dikatakan bahwa perikemanusiaan adalah dasar hidup bangsa Indonesia untuk turut membantu memajukan umat manusia dan mencapai cita-cita kebahagiaan bagi seluruh dunia. Yang ketiga, persatuan kebangsaan Indonesia atau persatuan Indonesia. Persatuan dapat diwujudkan dengan adanya kerjasama, kebersamaan, semangat bersatu yang dianut Indonesia direalisasikan dalam bentuk gotong royong sebagai sifat bangsa Indonesia. Nah, yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, sila yang keempat ini, sila kerakyatan berakar dalam masyarakat Indonesia dan merupakan suatu unsur kepribadian bangsa Indonesia
Memang pada saat ini demokrasi Indonesia yang berasal dari barat itu menduduki peringkat ketiga tertinggi di dunia. Akan tetapi dalam pelaksanaan demokrasi ini hanya dijadikan alat bagi para birokrat pemerintah yang saling bertarung, bahkan menggunakan cara kotor untuk memenuhi individual interestnya. Hal ini cukup bertentangan dengan sifat kerakyatan Indonesia yang didasarkan atas kekeluargaan dan keputusannya harus mencapai mufakat. Maka pengambilan keputusan ini dengan musyawarah dan mufakat yang harus dilakukan dan menjadi ciri dari bangsa Indonesia hingga sekarang ini. Nah, sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kepribadian bangsa Indonesia itu yaitu keadilan sosial Indonesia yang menuju cita-cita mencapai suatu tatanan masyarakat yang adil dan makmur. Maka keadilan harus dirasakan oleh keseluruhan lapisan masyarakat Indonesia agar dapat memajukan kesejahteraan dan kemakmuran Indonesia yang menyeluruh. Oleh karena itu, perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan haruslah dikembangkan dan dilestarikan sampai sekarang ini. Terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah ucap dalam penjelasan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.